Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alefirina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai pertemuan 7. Nah, pada pertemuan 7 kali ini terdapat sebuah perintah untuk membuat tabel baru atau data baru dengan nama mitra. Nah, di sini kita harus menyediakan link atau tombol login atau menu page admin yang ada pada home project kita. Nah, kita harus menyambungkan loginnya itu dari home ke login admin yang akan kita buat. Di sini juga kita harus menerapkan CRUD dan tambahkan satu modul data mitra. Ini yang saya bilang tadi untuk membuat sebuah tabel baru. Di sini pada tabel mitra itu terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu untuk mitra ID-nya itu harus berupa integer, lalu auto increment dan primary key. Untuk nama mitranya harus berupa string maksimal 200 karakter dan wajib diisi. Untuk alamat untuk alamat harus berupa teks dan opsional. Untuk email harus berupa string maksimal 500 karakter, unik, tidak boleh diduplikat dan wajib diisi. Untuk nomor telepon itu berupa string, tidak boleh ada huruf, wajib diisi. Nah, untuk jenis kemitraan itu ada tiga, yaitu platinum, gold, dan silver, dan itu wajib diisi. Tanggal bergabungnya berupa date, lalu pembuatan tabel boleh menggunakan migrasi, boleh tidak. Pada form tambah mitra terdapat sebuah checkbox dengan tulisan di sampingnya, data ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Jika checkbox tidak dicentang, maka form tidak bisa disubmit dan tampilan error. Jika checkbox tidak boleh kosong, hanya tampil pada form tambah saja, tidak pada form edit. Saat menampilkan data, kita harus menampilkannya dalam bentuk tabel dan menampilkan saat kolom tanggal pastikan dengan format day, month, years. Lalu pada kolom jenis mitra terapkan badge di mana jika jenis mitra platinum badge info, lalu gold badge warning, silver badge secondary. Silakan lihat dokumentasi komponen badge. Lainnya itu ada tambahkan data menu mitra, lalu breadcrumb, lalu terapkan redirect, flash data, dan alias food. Lalu pastikan folder dan nama file view mengikuti arahan yang diberikan. Pastikan pada bagian sidebar, navbar, footer, image, dan lain-lain tidak ada teks atau komponen milik template bawaan. Sesuaikan teksnya dengan project. Jika tidak butuh, maka bisa dihapus. Nah, ini kita langsung buka saja Visual Studio Code kita. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah public function pada controller out, di mana di sini terdapat logika username-nya itu harus diisi dan password-nya juga harus diisi. Nah, di sini terdapat logika-logika untuk menginputkan username dan password-nya. Hanya mengizinkan login jika username adalah admin dan password adalah admin 123. Nah, di sini nih saya membuat nama username-nya itu admin dan request password-nya itu admin 123. Nah, di mana jika kita tidak menginputkan username dan passwordnya yang sesuai dengan logika yang sudah saya buat, maka tampilannya akan error atau uh, username atau password salah. Lalu di sini, jika password dan username yang saya masukkan benar, maka dia akan menampilkan session login berhasil. Nah, di sini menampilkan ke root dashboard dan di sini redirect-nya untuk return redirect jika error. Nah, di sini terdapat public function yang mengarahkan ke view home, di mana view home ini adalah project sebelumnya yang sudah saya buat. Kita langsung cek ke mitra. Nah, di sini sudah saya tambahkan juga beberapa logika di sini, di mana di sini nama mitranya yang sesuai dengan perintah, di mana harus diisi dan maksimal 200 karakter. Lalu alamatnya itu menggunakan nullable, lalu emailnya harus diisi dan berupa unik. Lalu nomor teleponnya required dan numeric. Lalu jenis kemitraannya itu sesuai yang dibilang tadi, ada platinum, gold, dan silver yang dimana itu semua harus diisi. Lalu tanggal bergabungnya itu required dan harus diisi dan berupa date. Nah, valid checkboxnya ini yang centang checkbox tadi, nullable. Nah, di sini logika-logika untuk mengisikan nama mitra. Nah, ini nih di mana nanti akan ada yang kita isi, di mana kita akan mengisikan data diri yang sesuai dengan ini, nama mitra. Nah, ini dia. Di mana dia mendirect ke root mitra list yang akan menampilkan sukses penambahan data berhasil. Di sini juga ada public function edit, di mana ini berfungsi untuk mengedit pada tombol editnya, di mana di sini mengarahkan ke view mitra edit. Lalu di sini ada juga public function update, di mana kita ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ada request validate-nya, di mana logika-logika sama dengan menginputkan data tadi. Nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, dan tanggal bergabungnya. Yang di return di redirect-nya itu ke root mitra.list yang akan menampilkan sukses perubahan data mitra berhasil. Lalu di sini public function destroy ini berfungsi untuk menghapus data mitra, di mana di sini terdapat logika juga, di mana mitra tanda panah delete ini berfungsi untuk sebuah perintah menghapus data mitra yang sudah kita isi tadi. Lalu di sini redirect-nya ke root mitra list, lalu akan menampilkan sukses data mitra berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke root-nya. Nah, di sini root-nya, di mana kita mulai dari root. Nah, di sini
yang mengarahkan ke indeks. Nah, ini dia root yang mengarahkan ke mitra list tadi. Lalu di sini untuk yang destroy, ini untuk yang edit dulu, di sini ada edit yang mengarahkan ke mitra.edit tadi. Lalu di sini ada root untuk delete, destroy, di mana dia mengarahkan ke function destroy dan ke root mitra.destroy. Yang ini untuk ke mitra update, di mana dia mengarahkan ke function update, dan di sini rootnya, root redirect tadi, ke mitra.update tadi. Nah, di sini untuk menampilkan login admin, di mana ini akan nyambung ke project yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini dia mengarahkan ke login view yang rootnya itu login admin. Lalu di sini login admin. Ini nih login admin untuk admin. Kalau login view kemarin ini untuk saya buatnya untuk sebelumnya, untuk customer yang ini untuk adminnya. Nah, di sini dia mengarahkan ke login dashboard. Lalu di sini dia menggunakan uh, uh, dia menggunakan function login admin. Nah, ini dia. Nah, di sini ada migration. Nah, di sini ada migration untuk membuat sebuah tabel data mitra. Di sini terdapat nama tabelnya yaitu mitra. Nah, pada bagian ini adalah kolom-kolom pada tabel mitra. Di sini ada mitra ID, nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraannya, tanggal bergabungnya, dan di sini menggunakan timestamp. Lalu, pada public function dia akan mengarahkan ke public function down, dia akan mengarahkan ke tabel mitra tadi. Lalu kita lihat views-nya. Nah, ini dia views-nya. Kita lihat di mitra. Decorate. Ini dia beberapa codingan untuk view script.let.php. Nah, ini berguna untuk menambahkan atau membentuk sebuah uh, apa tadi halaman tadi. Nah, di sini tersedia breadcrumb-nya yang mengarahkan ke root dashboard. Nah, ini yang tadi ada di root dashboard ya. Ini dia fungsinya yang mengarahkan ke view root dashboard. Lalu ini mengarahkan ke root mitra.list yang tadi ada di yang ada di root. Lalu di sini ada breadcrumb yang bersifat aktif pada tombol tambah mitra. Lalu di sini ada sebuah kalimat nanti di mana ada penulisan tambahkan list daftar mitra yang menggunakan jasa Hacker. Lalu di sini terdapat juga sebuah logika if session, if error, di mana di sini jika error nih, yang menampilkan error jika data yang kita masukkan tidak sesuai dengan logika yang sudah kita buat tadi. Nah, ini form action-nya mengarahkan ke mitra store dengan menggunakan metode post. Lalu di sini terdapat div class untuk nama mitra, div class untuk email, nomor telepon, tanggal bergabung, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ini untuk checkbox-nya. Nah, ini penggunaan untuk validasi checkbox tadi. Dan di sini dia codingannya. Dia akan menampilkan data ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Lalu ini untuk button tambah mitra. Udah, kita lanjut ke edit. Pada views edit ini, nah ini terdapat sebuah image class yang dimana dia mengarahkan ke aset admin yang ada ini di atas tadi aset admin menunjukkan ke aset admin. Lalu di sini terdapat sebuah item aktif yang mengarahkan ke root pelanggan.list. Ini dia rootnya yang mengarahkan yang ke redirect tadi. Lalu di sini juga ada breadcrumb-nya yang mengarahkan ke root dashboard, pelanggan list, dan di sini ada breadcrumb yang bersifat aktif untuk tombol button edit data. Lalu di sini terdapat tombol edit mitra, lalu di sini ada form perubahan data mitra yang menggunakan jasa Hacker. Lalu di sini ada button untuk tombol kembali, lalu di sini ada button untuk form perubahan data mitra, lalu di sini terdapat juga if session-nya untuk menampilkan error. Lalu di sini ada form action di mana yang mengarahkan ke root mitra.update di mana dia menggunakan metode post. Lalu di sini juga terdapat div class untuk mitra, nomor telepon, alamat, email, dan sebagainya sesuai dengan yang kita inputkan di controller kita tadi. Lalu di sini untuk index terdapat juga di sini root pelanggan.list yang sama tadi untuk redirect-nya. Nah, di sini juga terdapat logika for each, di mana dolar data mitra S dollar row, di mana di sini untuk table. Nah, ini dia table yang kita gunakan untuk data mitra, nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, dan tanggal bergabungnya. Ini dia table yang akan kita inputkan ke
data mitra tadi untuk menambahkan data tadi. Nah, di mana ini mengarahkan yang dari tadi root mitra.edit. Dan ini mengarahkan ke root mitra destroy, di mana ini untuk menambahkan atau mengedit data, ini untuk menghapus datanya. Nah, ini dia, hapus, edit. Nah, nanti akan menampilkan button hapus dan edit. Maka langsung saja kita lihat outputnya. Nah, ini merupakan sebuah home pada project saya, di mana di sini ada tombol login admin, tinggal kita klik, dia akan mengarahkan ke login admin yang sudah kita buat di controller tadi, yang mengarahkan ke view tadi. Lalu tinggal kita isi, misalnya kita nggak mau isi sesuai dengan yang ada di logika kita buat tadi. Maka dia akan menampilkan notifikasi username atau password salah. Nah, jika kita masukkan sesuai, seperti ini, maka dia akan masuk ke halaman di mana di sini ada tabel mitra, tinggal kita klik. Lalu ini dia tabel yang kita inputkan tadi yang ada di view yang TRTD tadi. Mitra ID, nama mitra, alamat email, nomor telepon, jenis kemitraan, tanggal bergabung, dan sebagainya macamnya. Tinggal kita tambah data. Lalu di sini misalnya saya buat aja yang last use ini. Tanggal bergabungnya misalnya tanggal 1 Oktober. Lalu alamatnya misalnya ini. Jenis kemitraannya platinum. Ini checkboxnya. Tinggal kita klik tambah mitra. Maka dia akan menampilkan sebuah flash data penambahan data berhasil. Nah, itu tadi itu flash data. Nah, kalau misalnya kita mau edit, kita tinggal klik button edit tadi, lalu misalnya kita ubah di sini jadi Alia. Tinggal kita update data di sini, maka dia akan berubah di sini. Nih. Lalu kalau misalnya kita tinggal hapus, maka tinggal hapus pada button hapus ini. Maka dia akan memunculkan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, maka tinggal kita tekan OK. Maka data akan terhapus. Nah, untuk database-nya itu, dia berada di Laragon ini. Kita bisa cek database kita di sini. Sekian saja penjelasan dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.